Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah wa sekalian di pagi hari ini dengan izin Allah kita bisa berjumpa dalam pembelajaran Alfiya Ibnu Malik Murojaah ya di pertemuan yang kedua. Silahkan barangkali ada yang ditanyakan dulu ya dari hasil menyimak materi-materi sebelumnya. Persilahkan. Ya, kalau tidak ada kita lanjut dulu ya. Terakhir sampai bait yang ke-34. Sekarang bait yang ke-35 ya. Jadi ini pembahasan tentang urob dan mabni. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala warfa biwawin wa biyajdur wansibi salima jam'in amirin wa mudnibi. Ya, dan marfukan dengan wawu dan dengan ya majrurkan dan mansubkan, maksudnya majrurkan dan mansubkan dengan ya. Jam'in ya yaitu jama salim, maksudnya jama mudzakkar salim. Ya salima jam'in jama mudzakkar salim. Amirin wa mudnibi ya yaitu contohnya apa? Amir dan mudnib, maksudnya jama ya jama mudzakkar salim dari amir dan mudnib. Ya, jadi jama mudzakkar salim itu kan marfu'nya dengan wawu ya, tandanya wawu, mansub dan majrurnya dengan ya. Nah, dua contoh kata ini amir dan mudnib mencerminkan yang bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Yaitu kalau amir ini contoh dari nama ya, jadi nama nama untuk laki-laki. Ya, maka bisa dijamakan menjadi amiruna atau amirina. Sedangkan mudnib itu contoh untuk sifat. Ya, sifat untuk laki-laki. Berarti bisa dijamakan menjadi mudnibuna, mudnibina. Gitu. Ya, nah sebenarnya ada syarat-syaratnya yang bisa dijamakan dengan jamak mudzakkar salim ya. Nah, kalau untuk nama yang pertama ini atau isim jamid ya, isim jamid itu maksudnya dia berupa nama ya, lalu kemudian harus yang berakal ya, harus yang berakal. Ya, kalau isim jamid bukan nama itu nggak bisa, misalnya rojul nggak bisa dijamakan ke jamak mudzakkar salim. Ya, atau nama laki-laki mudzakkar tapi tidak berakal, itu juga nggak bisa. Ya, untuk mudzakkar, untuk muannas tidak bisa ya.
Untuk yang tidak berakal, misalnya lahik ya, nama kuda. Tidak bisa dijamakan ke jamak mudzakkar salim. Ya, dan juga tidak terdapat tak taknis. Misalnya Hamzah, dia nggak bisa kalau ada tak taknis. Dan juga bukan berupa murokab ya, nama dari murokab ya, misalnya Sibawe, ya Ma'di Kariba misalnya ya. Abdullah ya, baik itu murokab idofi atau murokab mazi. Nah itu nggak bisa dijamakan ke jama mudzakkar salim. Ya kalau yang ada tak marbutoh ya itu pakainya jama muannas. Hamzah tuh misalnya jamanya. Kalau yang murokab itu kalau mudhof ilaih mudhofnya berarti dijamakan. Ya Abdullah jadi ibadullah atau abadillah ya. Kalau yang murokab mazi, nah itu ada tambahan pakai kalau yang berakal apa namanya pakai zau ya. Misalnya Sibawe jamaknya pakai zau Sibawe. Jadi ditambah zau di awalnya. Untuk jamaknya itu ya. Nah, kemudian untuk sifat juga ada syarat-syaratnya ya harus sifat untuk laki-laki berakal, tidak ada tatanis, bukan dari bab af'al fa'la ya. Mudzakarnya af'al, muannasnya fa'la. Misalnya Ahmar, Hamro ya. Juga bukan bab fa'lan fa'la ya seperti sakron ya sakro ya. Itu nggak bisa dijamakan jamak mudzakkar salim. Juga yang bukan yang sama mudzakkar muannasnya. Ya misalnya kata jari, sobur ya itu mudzakkar muannasnya sama jadi tidak bisa dijamakan jamak mudzakkar salim. Ya jadi itu syarat-syarat jamak mudzakkar salim. Asyibh ini wa bihi syuruna dan yang mirip dengan keduanya ya maksudnya tadi ya dengan syarat-syarat yang tadi baik nama amir atau sifat itu mudnib. Wabihi dan juga dengan irob ini yang mudzakkar salim ini isrun kata isrun wababuhu dan babnya ya dan bab isrun ulhiko dimulhakan. Nah ini masuknya mulhak ya dengan jamak mudzakkar salim. Ya artinya tidak jamak mudzakkar salim asli ya. Karena kalau yang asli itu kan ketika huruf tambahannya dihilangkan, ya itu menjadi mufrad. Jadi bentuk mufradnya kan gitu kan dari amir, amirun, amirina, mufradnya amir. Ya, sedangkan kalau yang ini ya isim-isim yang ini tidak bisa dihilangkan waw nun. Misalnya isrun nggak bisa waw nun dihilangkan jadi isrun itu nggak ada maknanya. Ya, sehingga ini karena tidak sesuai ya dengan jamak mudzakkar salim secara hakiki ya maka disebut dengan mulhaq. Ya, nah apa saja yang mulhaq? Yang pertama isrun dan babnya, artinya salasun, arbaun, khamsun, ya, situn, samun, tamanun, tisun itu bab dari isrun itu sama marfunya dengan waw isrun, mansub majrurnya dengan ya isrin ya. Yang berikutnya yang mulhaq yaitu kata ahlun. Ahlun jamak dari ahlun. Ya, kenapa termasuk mulhaq? Karena tidak
memenuhi syarat dari jamak mudzakkar salim. Artinya ahlu ini isim jamid, dia bukan nama, bukan sifat. Ya, jadi tidak memenuhi syarat jamak mudzakkar salim. Ulu ya. Ulu juga sama ya, karena tidak bisa dihilangkan. Cuman kalau ulu kan dia selalu mudhof sehingga nunnya hilang ya. Ulul albab misalnya. Tanda marfu'nya waw, jadi nunnya hilang karena mudhof. Dan mansub majrurnya uli ya, ulil albab. Alamun ya juga tidak memenuhi syarat jam mudzakkar salim karena bukan nama, bukan juga sifat, dia isim jamid. Ya, alamun, alamin. Iliyun juga sama ya. Iliyin. Aradun jama dari aradun ya. Syadda, tapi ini syad ya. Jadi untuk aradun menjamakkan dengan jamak mudzakkar salim itu termasuk syad karena dia jamak yang digunakannya kan jamak taksir ya, arodi. Sinun dan juga sinun. Ya. Nah, sinun dan babnya. Wababuhu ya. Bab dari sinun tuh artinya apa? Bab dari sana ya, yaitu setiap isim solasi ya, isim yang terdiri dari 3 huruf, lamnya dihilangkan dan diganti dengan hak taknis. Ya, wawidu anha hak taknis. Misalnya selain sanah jadi sinun kan, mi'ah jadi mi'un, subah ya jadi subun, subin ya. Nah ini bab dari sana ya, jadi wababuhu dan babnya macam bab dari sana yang tadinya berakhiran tak marbuto ya bisa dihilangkan dan pakai jamak mudzakkar salim untuk jamaknya. Nah ini juga termasuk mulhaq. Wa mislainin qad yarid dal babu wa huwa inda qaumin yatarid. Ya, dan ada juga dari sanah dan babnya ini seperti hin irobnya ya, terkadang bisa atau terdapat dengan irob hin ya, zalbab bab itu maksudnya bab yang sinun tadi, dan dia menurut suatu kaum itu ya tarid, jadi bisa diterapkan pada seluruhnya. Ya, tapi yang lebih tepatnya seperti dikatakan Ibnu Aqil itu tidak layatorid ya. Tidak bisa diterapkan kepada keseluruhan, tapi dia hanya masmu saja yang didengar ya. Maksud ala sama. Ya, jadi maksudnya terkadang bab ya sinun dengan babnya ini justru tanda irobnya itu pakai harokat, tidak dengan huruf ya, waw nun atau ya nun, waw atau iya, tapi di nunnya itu seperti halnya hin itu kan di situ ada ya nun ya, tapi yang jadi tanda irobnya kan harokat di nunnya, hinun, hinan, hinin gitu kan. Nah untuk sinun juga ada yang seperti itu. Ya, jadi sini nun, sini nan, sini ini. Jadi di nunnya. Tanda irobnya itu ada seperti, tapi didengar saja. Yang lebih tepatnya ya seperti misalnya dalam doa Nabi SAW ya, Allahumma ja'alha alaihim sininan kasinini Yusuf.
Sininan itu tanda mansubnya pakai fathah. Jadi bukan lagi di iya gitu. Sininan kasini ini ya jadi di nunnya. Nah itu ada yang seperti itu ya walaupun secara asal kan tadi tanda irobnya itu di huruf yaitu sinuna, sinina, waw dan iya gitu. Jadi untuk bab ini ada yang seperti itu ya seperti hin. Wa nunu majmu'in wa ma bihil tahak fabta wa qallaman bi kasrihi natok. Ya nun majmu' maksudnya nun di jama mudzakkar salim ini dan juga yang mulhaknya tadi ya. Maka fathahkanlah. Jadi harokat di nunnya itu fathah. Ya, maka muslimuna ya begitu. Isruna jadi fathahkan wa qalaman bi kasrin natok. Dan sedikit orang yang mengkasrohkan. Jadi ada yang mengkasrohkan tapi itu sedikit. Jadi muslimuni gitu. Isruni ada yang mengkasrohkan tapi sedikit. Artinya masih boleh gitu, boleh cuman dia bahasa yang gharib ya yang tidak populer. Nah, beda dengan musanna. Ini untuk membedakan dengan musanna. Kalau yang musanna nunnya justru dikasrohkan. Wa nunu masunniya wal mulhaqibi bi aksida kasta'maluhu bantabi. Dan nun musanna, maksudnya itu nun musanna dan yang mulhak dengan musanna seperti isnani, isna ini kan. Itu kebalikan dari itu. Biaksidaka artinya nunnya kasroh ya istamalu mereka menggunakannya fantabi maka perhatikanlah. Jadi muslimah ini ya nunnya kasroh. Muslimani, muslimah ini gitu ya. Tetapi kalau untuk yang musanna itu tidak ada yang memfatahkan. Muslimaina enggak ada ya. Kalau yang jamak mudzakkar salim mengkasrohkan ada muslimini. Ya, kalau yang musanna tidak ada yang mempatahkan. Muslimaina misalnya enggak ada. Ya. Ini sebagaimana oleh Ibnu Aqil dikatakan wa zahiru kalam musannif rahimahullah taala ana fathan nun bitasniyah. Ada sih cuman syad ya. Fathah nun dalam musanna itu seperti kasroh nun dalam jama dalam sedikitnya. Walaysa kadalik tidak seperti itu bal kasruha fil jam'i syad wa fathuha fit tasniyah lugha. Memfatahkan dalam musanna itu lugha ada ya. Kama qaddamnahu wa liyata super bil ya'i au yakunu fi fil alif qaulan. Wa zahiru kalami musannif as-sani. Ada ya lugo ya jadi untuk di musanna juga ada fathah muslimaina atau muslimana. Misalnya dalam syair arifu minhal jida wal ainana ya wa man khirini wa sybaha dzubiyana. Ainana ya ada jadi bahasa yang dianggap ya kemudian berikutnya beralih ke jama muannas salim ya. Wa ma bita wa alifin qad jumi'a yuksaru fil jari wa fin nasbi ma'an.
Ya, jadi ini kan tanda-tanda pengganti ya, bukan tanda asli. Kalau yang sebelumnya tanda penggantinya dengan huruf ya. Asmaul Homsa, kemudian Musanna, jamak dzakar salim. Nah, kalau yang berikutnya ini adalah tanda penggantinya dari harokat juga. Ya, yaitu jamak muannats salim. Wa ma bitau alifin qad jumi'a dan apa yang ditambahkan dengan ta dan alif, maksudnya alif dan ta, sungguh dijamakkan yuk saru fil jari wa fil nasbi ma, dikasrokan pada jar dan nasobnya secara bersamaan. Nah, jadi penggantinya itu di mansub, mansubnya pakai kasro ya, tidak pakai apa? Tidak pakai fathah. Misalnya muslimatun, muslimatin. Mansub majrurnya muslimatin ya, tidak ada fathah. Kada ulatu waladisman qad fu'il ka adriatin fihi za aidan kubil. Begitu juga ulatu. Nah, ini mulhak ya, mulhak dengan jamak muannats salim. Karena memang tidak memenuhi ya syarat dari jamak muannats salim kan, tidak ada mufradnya. Ulatu nggak ada mufradnya. Ya, kemudian selain itu yang termasuk mulhak dengan jamak muannats salim, waladisman qad fu'il ya. Maksudnya yang dijadikan nama. Jadi asalnya jama tapi dijadikan nama adriat. Adriat ini nama, sebuah nama ya, nama apa tempat ya kalau tidak salah. Seperti Adriat atau Arafat. Arafat itu jadi nama tempat. Arafah tapi kan namanya pakai jamaknya Arafat. Ya, jadi nama tersendiri. Ya, nah dia i'rabnya dengan jamak muannats salim. Eh, di sini ada perbedaan, sebetulnya ada yang mentanwinkannya hadhihi adri'atun, ra'aitu adri'atin, waratu bi adri'atin. Tapi ada itu yang mazhab yang benar ya, yang lebih tepat. Tapi ada juga mazhab lain yang tidak mentanwinkannya. Hadhihi adri'atu, ra'aitu adri'ati, waratu bi adri'ati ya. Ya, ada juga yang i'rabnya menjadi i'rab asli. Ada hadhihi adri'atu, ra'aitu adri'ata, maratu bi adri'at, bi adri'ata. Ini berarti seperti Ismul Adilan Sorif ya, majunya dengan fathah. Tapi yang lebih kuat yang pertama tadi. Ya, jadi padanya juga kubil ya, bisa diterima, artinya mengikuti irob jama muannats salim. Berikutnya beralih ke apa? Ismul Adilan Sorif ya. Wajura bil fathati ma la yansharif malam yudhaf aw yakub ba'da al-rodif. Dan dimajurkan dengan fathah. Ya, jadi ini pengganti karena kan secara asal maju dengan kasroh, tapi ini maju dengan fathah, yaitu malayan sorib, ya ismulati layan sorib. Mala, nah ini syaratnya malam yudof au yakub ba'da arodib. Ya, selama dia tidak diidofatkan dan tidak terletak setelah alif lam yang menyertainya. Jadi syarat irob ismulati layan sorib ini tidak diidofatkan, ya. Misalnya sholat itu fi masa jida, ya masa jida.
Nah itu kan apa? Sunnatil sorib ya, majrurnya dengan fathah. Tapi kalau diidofatkan misalnya fi masajidihim maka menjadi tanda asli pakai kasroh. Begitu juga ada alif lam, misalnya an mugirota ditambah alif lam anil mugiroti. Ya. Nah, itu kan banyak macam-macamnya ya. Untuk jawab apa? Bismillahirrahmanirrahim sorib ada 12 ya. Itu kan ada yang satu sebab ya, yaitu 3 ya. Sifat muntajumu, alif tanis maksur, alif tanis mamdudah. Ada yang 2 sebab, yaitu baik berupa nama ya dengan sifat dengan tambahan lain dan nama dengan tambahan lain. Yang sifat dengan mal adal ya, misalnya Umar, Zufar, apa? Masna ya, wasulasa waruba misalnya. Sifat ma'aziyadati alifi wa nun ya, sakron misalnya sab'an. Sifat ma'awaznil fi'li ya, misalnya ahsan ya, akbar sebagainya. Ada juga yang nama ya, nama alama al-adal, alama aziyadatil alifi wa nun, alama waznil fi'li, alama ta'nis, alama tarkib madzi ya. Nah itu rinciannya makanya sudah dipelajari ya sebelumnya. Rincian dari Ismul Atilan sorry. Nah, kemudian berikutnya beralih ke irob fi'il ya. Kalau yang sebelumnya ini irob isim. Tapi ke fi'il nanti ke isim lagi ya. Khususnya ini apa namanya? Tanda irobnya dengan huruf ya. Jadi maksudnya ini supaya sesuai sama-sama tanda irobnya apa dengan huruf ya. Sebelumnya huruf terus harokat, sekarang huruf lagi. Itu untuk fi'il ya, yaitu af'al hamsah. Waj'al linawi yaf'alani nuna arfan wa tad'ina wa tas'aluna. Ya, jadikanlah atau buatlah untuk yang semisal yaf'alani nun ya raf'an sebagai marfu'nya. Jadi marfu'nya dengan nun, jadi subutun nun. Baik itu yaf'alani yang tambahan alif nun ya atau tad'ina ya nun tas'aluna wa nun. Ya homsah karena memang ada yang pakai ta ya fa'alani ada juga ta taf'alani. Ada ya ada ta tad'ina hanya ta saja tas'aluna ada yang ta ada yang ya yas'aluna sehingga ada 5. Af'alul homsah. Jadi af'alul homsah itu tanda marfu'nya nun ya. Artinya subutun nun ada nunnya. Nah, wa hadfu halil jazmi wan nasbi simah kalam taruni kalam takuni litarumi madlama. Ya, wa dan membuangnya, membuang nun, artinya hadfun nun itu adalah tanda untuk manzum dan mansubnya. Ya, simah ya beri tanda ya. Jadi maksudnya apa? Ya, simah itu artinya tanda ya. Adalah tanda. Jadi hadfu hal di sini simah adalah tanda. Jadi tanda dibuangnya nun itu adalah tanda untuk mazum dan mansub. Jadi sima itu artinya tanda. Ya, contohnya lam takuni ini contoh. Ya, lam takuni. Nah, takuni ini mazum karena ada lam. Nah, mazumnya itu nunnya dibuang. Asalnya kan takuni. Nah, litarumi. Ya, tarumi contoh mansub. Karena li itu ada lam kayak asalnya kan tarumina. Hilang nunnya ya menjadi litarumi mazlama.
Ya, jadi itu af'al khamsah. Nah, kemudian beralih ke i'rab yang mu'tal ya, baik mu'tal di isim atau mu'tal di fi'il. Ya, mu'tal di isim itulah yang dinamakan dengan maksud dan mankus. Ya, maksud dan mankus itu kan artinya mu'tal di isim yang mu'tal. Ya. Wasami mu'talan minal asma'i ma kal Mustafa wal murtaki makarima. Dan beri nama ya namai mu'tal ya dari isim. Ya apa yang seperti Mustafa dan murtaki. Nah kalau Mustafa ini berarti maksur dan murtaki ini mankus. Ya kalau Mustafa sebelum alifnya fathah dan kalau mankus sebelum ya-nya kasroh. Maka rima ya ini tambahan saja jadi contoh murtaki ini orang yang apa namanya naik capai kepada kemuliaan ya makarim. Fal awwalul i'rabu fi kuddira jami'uhu wa huwa alladzi qad kusira. Yang pertama yaitu Mustafa ya, contoh Mustafa tadi i'rab padanya itu semuanya kuddira di muqaddara. Mustafa ya marfu'nya dhamma muqaddara, mansubnya fathah muqaddara, majrurnya kasrah muqaddara. Jadi kuddira jami'uhu semuanya muqaddara. Wa huwa alladzi qad kusira, yaitulah dia yang dimaksurkan. Dia adalah maksur maksudnya kusira. Ini adalah maksur. Wasani mankusu dan yang kedua itu mankus. Murtaki tadi itu mansub mankus. Wa nasbuhu dhohar wa rafuhu yunwa kada aidon yujar. Nah, tapi dia di mansubnya itu zohar nampak. Jadi fathah zahira ini murtaki marfu'nya mansubnya murtakiya. Ya majrurnya murtaki muqaddaro lagi ya warafuhu yunwa marfunya itu yunwa diniatkan maksudnya disembunyikan tandanya muqaddaro jadi yunwa itu muqaddaro begitu pula dimajrurkan dengan muqaddaro juga kada aidon yujar gitu di mankus bedanya di mansub saja yang nampak ya. Ya, nah itu tentang maksur dan mankus. Jadi isim yang mu'tal. Ya, nah berikutnya fi'il yang mu'tal. Wa ayu fi'lin akhirun minhu alif aw wawun aw yaun fa mu'tallan urib. Ya, fi'il yang mana saja yang akhirnya itu ada alif, waw dan ya, maka dia dikenal dengan mu'tal. Maksudnya mu'tal akhir ya. Nah, ini beda dengan isim. Kalau yang di isim itu kan hanya ada yang alif dan ya saja. Alif itu maksur, ya itu mankus ya. Sedangkan fiil itu ada tiga-tiganya. Ya, lalu irobnya fal alifan wi fihi ghairul jazmi wa abdi nasba ma ka yad'u yarmi. Dan untuk alif itu apa sembunyikan padanya selain dari mazum. Ya artinya tanda irobnya itu muqaddaroh ya. Misalnya yardo, yardo itu kan alif ya. Ya atau yahsya ya yardo itu kan marfu'nya doma muqaddaroh, mansubnya doma fathah muqaddaroh, muqaddaroh juga. Selain dari mazum karena mazum itu nanti tandanya dibuang huruf ilatnya. Wa abdi nasba maka yarmi dan nampakkan pada mansub apa yang seperti yadu dan yarmi artinya yang huruf ilatnya wawu dan ya. Nah, kalau huruf ilatnya wawu dan ya itu fathahnya nampak mansubnya. An yan'uwa an yarmiya misalnya jadi nampak fathah zahiro.
Ya warraf'a fihi manwi wahdib jazima salasahuna takdi hukman lazima. Dan marfu pada keduanya ya inwi ya muqaddarah ya jadi niatkan maksudnya sembunyikan. Jadi maksudnya di marfuyan u dan yarmi itu tandanya muqaddarah ya dhammah muqaddarah pada keduanya ya dan buanglah pada mazumnya wajib jazima. Buanglah pada mazum salah sauna ketiganya ya. Jadi kalau untuk yang mazum sama ini tandanya. Baik yang alif, waw, iya itu dengan dibuang huruf ilatnya. Misalnya yardo ya menjadi lam yardo. Alifnya hilang. Yad'u lam yad'u wawunya hilang. Yarmi lam yarmi ya-nya hilang. Ya, maka kamu telah menunaikan hukum yang lazim. Hukum yang mesti, jadi mesti seperti itu hukumnya. Ya, takdi hukman lazim. Ada yang ditanyakan dulu sampai situ? Itu tentang murab mabni ya. Halo? Suara terdengar nggak? Terdengar, Oh, Ustaz, terdengar. terdengar. Jelas, Takutnya jelas. ya. Jelas ya, insya Allah untuk pembahasan tadi. Jelas, Ustaz, jelas. Ya, kalau tidak ada dilanjut dulu. Aduh, seru nih. Banyak nih catatannya nggak kekejar. Ya. An-nakiratu wal ma'rifah ya. Jadi murojaah ini mudah-mudahan dia cepat supaya nanti bisa lanjut ke berikutnya ya. Nah, kemudian tentang nakiro dan ma'rifah. Ya, jadi ini tema apa, materi yang ketiga ya. Ini nakiro ma'rifah karena sebelumnya tentang kalam, itu mukadimah sebetulnya tentang kalam, kemudian tentang murab dan mabni. Lalu nakiro ma'rifah. Nakiratun qabiru al mu'assiro awakiun mauki'ama qad dzukiro. Ya, nakiro itu adalah isim yang menerima al. Ya, mu'assiro yang bisa berpengaruh. Ya, maksudnya kalau dimasuki al itu jadi marifah. Jadi isim yang kalau dimasuki alif lam jadi marifah, berarti dia nakiro. Ya, untuk membedakan kalau dimasuki alif lam tidak berpengaruh, berarti dia bukan nakiro. Misalnya nama kan misalnya Abbas. Abbasun itu tanwin. Ketika dimasuki alif lam al-abbasu itu tidak berpengaruh. Tidak menjadikan dia marifah. Karena dengan tanwin pun dia sudah ma'rifah karena nama. Nama itu kan ma'rifah ya. Ya awal keun mau kiamat kiro atau dalam posisi menempati posisi yang telah disebutkan. Artinya dalam posisi seperti ada alif lam. Apa namanya ketika dimasuki alif lam. Ya, jadi yang menerima al misalnya rojulun ya, nakiro menerima alif lam ar-rojulu jadi ma'rifah. Ya. Nah, ada juga yang menempati waqa'a mauqama yaqbalu al misalnya zu alati bimana sahib. Ya, ja'ani zu malin. Ya, zu. Nah, zunya itu nakiro. Cuman kan dia tidak bisa dimasuki alif lam. Ya, tetapi secara makna zu itu adalah sahib, sahibumal. Ya, karena apa namanya? Secara lafaz du itu tidak bisa menerima alif lam, tapi karena du itu maknanya sama dengan sahib, sahib kan bisa menerima alif lam.
Ya lakinnaha waqi'atun mauqi'as shahib ya wa shahib yaqbalu al nahwa as-shahib gitu. Jadi ini pengertian dari nakira. Nakiratun qabilu al mu'atsiro aw waqi'un mauqi'an ma qad dzukira. Nah, Ustaz yang boleh nanya di selainnya sini, Ustaz? eh Boleh nanya di sini sebentar nggak, Tat? ya ya Di kitab pernah baca, Tat, Abbas jadi Al-Abbas, Tat. Apa untuk ya nama-nama Arab atau untuk nama populer? Gimana ya, Tat? itu yang ada apa lip lamnya itu biasanya dia nama nama Arab ya dari bahasa Arab Nama Arab ya. yang pakai alif lam. Fungsinya untuk yang dimaksud gitu, misalnya kepada pamannya Nabi gitu, Ustaz. Enggak. Enggak ada bedanya antara tanwin dengan alif lam. Enggak ada Oh, bedanya. Ini pilihan aja itu karena kan nama itu sudah ma'rifah. iya. Pakai tanwin juga udah ma'rifah. Tidak nakiro. Karena nanti salah satu ma'rifah adalah alam nama. Iya betul, Ustaz. Gitu ya. Ya, Ustaz. Syukran. Dan yang nama dari bahasa Arab itu eh, apa namanya munsorib ya. Jadi artinya nerima tanwin. Kalau Betul. yang nama bukan Arab, nah itu kan goir munsorib. Nah, Ya, jadi yang berasal dari bahasa Arab. Nah, selain dari itu adalah ma'rifah wa ghairu ma'rifatun kahum wadhi wa hinda wabni wal gulami wal ladzi. Nah, ini adalah pembagian dari ma'rifah dengan contoh. Jadi membaginya itu beliau dengan contoh. Kahum wadhihum itu berarti domir, contoh dari domir. Wadhi contoh dari ismu isyarah. Wahinda ya contoh dari al-alam nama. Wabni ya contoh dari yang diidopatkan kepada ma'rifah. Itu ya itu kan domir ya. Ibninya kan diidopatkan ke domir. Berarti yang diidopatkan kepada ma'rifah maka dia ma'rifah. Karena mudhof itu hukumnya mengikuti mudhof ilaihnya. Kalau mudhof ilaihnya ma'rifah, mudhofnya ma'rifah. Kalau mudhof ilaihnya nakiro, maka dia nakiro. Itu ibnu rajulin misalnya dia nakiro karena mudhof ilaihnya nakiro. Wal gulam ini contoh dari pakai alif lam apa ma'rifah dengan alif lam. Al gulam. Allazi contoh dari isim mausul. Ya, jadi ini ada berapa? Ada 6 ya. Jadi domir, isim isyarah, al-alam, mudhof ila ma'rifah, ya alif mu'arraf bil al ya, bil alif walam dan al ismul mausul. Nah, lalu beliau menjelaskan satu persatu domir dulu. Nah, ini cukup panjang pembahasannya tentang domir. Fama lidhi ghaibatin awudi uhuduri ka anta wahwa sami bid domiri. Ya, apa yang untuk ghaibah, ghaibah maksudnya ghaib ya, orang ketiga. Jadi kalau untuk orang yang ketiga ya berarti huwa humahum ya humahunna. Au hudur atau untuk hudur yang hadir. Hudur ini mencakup dua, mencakup muhotob dan mutakalim. Jadi kalau diringkas pembagian dom itu kan dua, ada goib dan hudur gitu ya. Goibah dan hudur. Hudur itu mencakup dua, muhotob dan mutakalim. Karena baik muhotob, mutakalim itu kan hadir ya, hadir di tempat pembicaraan. Ka anta wahwa seperti anta dan huwa wahwa ya. Ini harokatnya disesuaikan dengan apa pola syairnya ini wahwa anta dan huwa contoh saja ya ini maka nama karena dengan domir. Nah, lalu dibahas pembagian domir wadut tisolun minhu ma la yubtada wa la yali illa ikhtiaron abada. Ya, dan yang mutasil, dzutisolin maksudnya domir yang mutasil
Ya, itu seperti apa yang tidak bisa diawalkan. Mala yubtada. Artinya kalau domir mutasi itu nggak bisa di posisinya nggak bisa di awal. Misalnya K itu nggak bisa ya di awal. Ya kan? Kecuali kalau dimasuki iya K, nah iya K nak budu. Kalau iya K itu jadi domir munfasil bukan mutasil. Ya, dan juga tidak bisa terletak setelah illa. Jadi untuk domir munfasil itu walayali illa ya ikhtiaron. Nah, untuk domir mutasil itu nggak bisa. Apa misalnya contohnya ini di syarahnya bisa dilihat. Tidak bisa mengatakan ma'akrom tu illaka misalnya. Aku tidak memuliakan kecuali kamu. Ma'akrom tu illaka itu nggak bisa. Jadi harus munfasil. Ma'akrom tu illa anta. Jadi untuk domir mutasil ketentuannya dua. Dia tidak bisa di awal. Tidak bisa terletak setelah illa. Karena setelah illa harus munfasil. Ikhtiaron ya. Tapi ini pendapat yang dipilih. Ini menunjukkan ada perbedaan, ada apa namanya, ada pendapat lain yang membolehkan ya. Tapi dia syad ya, misalnya dalam syair. A'udzu birabbil arsy min fi'atin bagat alayya famali a'udzu illahu nasiru illahu. Harusnya illahua. Tapi ini ada ya, cuman dia syad. Artinya ikhtiaron, pendapat yang dipilih yang kuat adalah tidak. Contoh lain misalnya wa ma alaina idza ma kunti jarotana alla yujawirona illaki dayaru illaki. Ya, ada yang seperti itu. Nah, kemudian apa saja yang termasuk domir mutasil? Kalia iwal kafi mini beni akromak walia walha min salihi malak. Seperti ya dan kaf dari contoh ibni akromak. Ini contoh ya, ibni itu seperti ya. Berarti huruf ya dari ibni ini domir mutasil. Ibni ya. Kemudian huruf kaf dari akromak, akromaka. Akromaka, ka-nya ini domir mutasil. Kalau ibni mutasil dengan isim ya, akromaka mutasil dengan fi'il. Wal dan juga contoh lainnya ya dan ha pada kata salihi ma malak. Ya huruf ya dan ha yaitu salihi dikata sali ya yang itu, tapi itu ya untuk domir anti ya, muhotoba. Kalau ya yang sebelumnya domir ya mutakalim wahdah. Nah haknya itu apa juga domir mutasil salihi ya huwa ya dari huwa gitu. Itu contoh dari domir mutasil. Kemudian wa kullu mudmarin lahul bina yajib walabdu majuro kalabzi manusib. Ya, setiap domir itu wajib mabni ya, karena memang termasuk isi mabni domir itu. Dan lafad majrur seperti lafad mansub. Ya, jadi lafad untuk majrurnya sama dengan untuk mansubnya. Ya. Misalnya misalnya hu ya. Akram tuka ya, itu kan mansub ya, maf'ul bi. Maratu bika ya, majrur. Itu ka juga sama. Innahu lahu ya. Jadi lafad majrur sama dengan lafad mansub gitu. Kalau yang marfu'nya kan itu domir munfasil ya, huwa itu beda kan, untuk marfu'nya kan beda huwa. Ya anta.
begitu. Eh, Nah, kemudian ada juga yang antara marfu mansub majrurnya sama semuanya, yaitu na ya, li rafi wa nasbi wa jarri nasola ka'rib bina fa innana nilnal minah. Untuk marfu mansub dan majrur solah ya, na ya, maksudnya ini dibalik ya, asalnya solahana li rafi wa nasbi wa jar. Ya. Jadi layak atau bisa ya digunakan kata na lafadna untuk marfu mansub dan majrur. Artinya marfu mansub majrurnya bentuknya sama, yaitu na. Nah, ini contohnya i'rib bina fa innana nilnal minah. I'rib bina, na yang pertama ini majrur, bina kan ada huruf jar. Yang kedua mansub fa innana mansub. Yang ketiga marfu nilna, ini menjadi fa'il dari fi'il ya. Nilna itu dari nala ya, nalu. Ya, itu marfu. Jadi ada yang marfu mansub majrurnya bentuknya sama, yaitu na saja. Ya. Nah, sebetulnya ada yang lain yang sama, cuman tidak sama dalam semua segi. Seperti ya dalam marfu misalnya idribi, dalam mansub akromani, dalam majrur marrobi. Cuman tidak sama semua karena kalau yang idribi itu ianya bukan domir mutakalim tapi muhotob. Kalau akromani marrobi itu kan mutakalim. Domir mukotab Ustaz ya. Mutakalim. Kalau yang idribi muhotob. Domir anti kan. Walaupun sama-sama iya tapi beda domir. Ada juga hum ya, marfu misalnya hum qaimun, mansub akramtuhum, majrur lahum misalnya. Tapi tidak sama dalam semua segi karena hum yang pertama hum qaimun itu domir munfasil bukan mutasil. Kalau yang akramtuhum kan mutasil, lahum mutasil. Ya, jadi yang sama dalam marfu mansub majrur dalam semua seginya hanya na saja. Makanya di sini beri contohnya na ya li rafi wa nasbi wa jarrina solah ka'rib bina fa innana nilnal minah. Begitu. Kemudian domir mutasil yang lain wa alipun wa nunu wa alipun wal wawu wa nunu lima ghoba wa ghairi ka koma wa alama. Alif, wawu dan nun itu untuk goib ya dan yang lainnya. Seperti koma wa lama. Nah, ini penggunaan kata goirihi oleh Ibnu Malik ini dikritik. Karena kalau goirihi berarti mencakup selain dari goib, yaitu muhotob dan mutakalim kan. Jadi alif, waw, nun untuk goib, muhotob dan mutakalim. Nah, ini nggak tepat. Ya, kata Ibnu Akil ya laisa hada bijai ini tidak baik. Karena untuk alif waw nun itu untuk goib dan muhotob saja tidak ada yang mutakalim. Karena yang alif misalnya itu kan koma itu kan apa goib ya aliful isnain ya pengganti dari domir huma atau apa namanya dari domir huma ya baik mudzakkar atau muannas koma atau komata misalnya wa lama nah ini contoh dari mukhatab lama ya ketahuilah oleh kalian berdua nah, ini alif ini untuk mukhatab ya begitu juga waw ya ada yang waib ya alamuna misalnya ada juga yang muhatab ta'lamuna kan gitu hum dan antum ya kemudian yang nun maksudnya nunul inas ya ada yang
yakumna untuk goib, ada yang takumna ya untuk muhotob. Sedangkan untuk mutakalim tidak ada. Ya, sehingga bawa goirihi ini maksudnya muhotob. Tapi kan secara asal goirihi selain dari goib kan muhotob dan mutakalim. Ya, jadi ini menimbulkan pemahaman berarti untuk muhotob dan mutakalim. Padahal hanya untuk goib dan muhotob saja. Begitu. Wa min domiri, kita selesaikan nih untuk domir ya. Wa min domiri rafi ma yastatiru kaf'al uwafiq nagtabit itashkuru atau itushkaru ya. Di antara domir marfu itu ada yang mustatir ya, artinya domir marfu ya itu kan ada yang marfu ya, baik yang ini maksudnya yang mutasil ya. Kalau munfasil kan dia tidak mungkin mustatir ya. Munfasil juga kan ada yang marfu, ada yang mansub, yang munfasil itu. Yang mutasil ada yang marfu, ada yang mansub, ada yang majrur. Nah, domir mutasil yang marfu ada yang mustatir. Yaitu ini contohnya kaf'al, if'al, itu berarti mustatir ya, yaitu anta kan. Takdiruhu anta, ini wujuban. Wafiq juga mustatir yaitu ana kan. Nagtabit, nahnu. Tushkaru bisa hiya, bisa anta. Itu domir mustatir. Kalau yang jawazan hiya misalnya tushkaru atau dengan ya yushkaru ya atau yashkuru itu jawazan. Wa dzurtifa'in wan fisolin anahu wa anta wal furu'u la tashtabihu. Ya, dan yang marfu munfasil. Nah, kalau tadi mutasil marfu, kalau sekarang munfasil marfu. Jadi ada domir munfasil yang marfu, yaitu apa saja? Ana, huwa, anta, dan yang cabang-cabangnya. Wal furu la tastabiu, tidak asing lagi. Tidak samar lagi. Gitu. Artinya ini sudah diketahui ya. Jadi huwa humahum, ya humahuna, anta antum antum, anti antum antuna, ana nahnu. Itu adalah domir rofa munfasil kan. Gitu. Nah, lalu yang berikutnya ada domir rofa munfasil wadun tisobin fin fisolin ju'ila iya ya wa tafri'u laisa muskilat. Nah, itu mansub munfasil, jadi domir nasab munfasil dun tisabin sobin fin fisolin, yaitu dijadikan dengan iya ya, iya ya, iyahu iyahuma iyahu gitu kan, dan seterusnya. Dan wa tafri dan cabangnya tidak muskilah, tidak masalah ya. Artinya kalau untuk mansub ditambah iya itu yaitu jadi domir nasab munfasil. Wa fi lalu kemudian bagaimana ketentuan penggunaan, apakah harus menggunakan munfasil atau mutasil? Ketentuannya wa fi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil idza ta'atta'an yaji'al mutasil. Ya, menurut yang dipilih pendapat yang lebih kuat. Ya, tidak boleh mendatangkan munfasil kalau memungkinkan pakai mutasil. Ya. Jadi selama memungkinkan menggunakan mutasil, maka tidak boleh pakai munfasil ya. Kullu maudu'in amkana an yu'tafi bidhamir mutasil la yajuz udul anhu ilal munfasil. Kecuali pada apa yang akan disebutkan ya yang berikutnya. Misalnya kita bisa mengatakan akram tuka, aku memuliakanmu, akram tuka. Itu kan ka-nya mutasil. Ya, maka tidak boleh kita menggantinya dengan munfasil menjadi akram tu iyaka.
Karena akramtuka kan bisa dengan mutasil. Maka tidak perlu pakai akramtu iyyaka, pakai munfasil. Ya, kecuali kalau tidak memungkinkan. Maka harus pakai munfasil. Misalnya didahulukan kaknya. Nah, kalau didahulukan berarti harus pakai munfasil. Iyyaka akramtu. Karena nggak bisa munfasil di awal kan tadi disebutkan ya. Apa namanya, waktu tisolin mala yubtada kan tidak bisa diawalkan, sehingga karena mutasi tidak bisa diawalkan maka harus pakai munfasil. Iyaka akramtu. Kalau akramtu iyaka nggak perlu karena bisa akramtuka, begitu. Ya, tapi dalam syair kadang ada yang misalnya bil ba'isil warisil amwat qad dominat iyahum peladu fi dahariri. Harusnya kan dominat hum, tapi dominat iyahum. Ya, oleh sebagian orang ini dijadikan dalil nyari jodoh ya. Jadi kalau ada yang dekat ngapain yang jauh gitu. Oh, Jadi kadang dalil-dalil alfiah ini dijadikan untuk yang lain. Ihtiala yaji'ul munfasil idza ta'ata'an yaji'al mutasir. Kalau ada yang dekat ngapain yang jauh. gitu Nah, ya. kemudian yang berikutnya itu wasil, ausil ya ada pilihan. Kali secara asal tadi mutasil dulu kalau memungkinkan. Tapi ada kondisi-kondisi yang membolehkan dua-duanya. Misalnya wasil, awifsil, jadi kesil maksudnya pakai domir mutasil, awifsil atau pakai domir munfasil, ha pada domir ha salnihi. Pada contoh salnihi wama asbahu yang semisal dengannya. Ya, yaitu apa? Salnihi itu. Maksudnya adalah yang memutaadikan dua maf'ul yang bukan khobar pada asalnya. Ini kan asal itu sa'ala yas'alu itu kan memansubkan dua maf'ul bih. Tanyakan kepadaku tentangnya. Tapi dia asalnya bukan mubtada khobar. Apa namanya, anak huwa kan bukan mubtada khobar itu. Ya kan? Kalau yang asalnya mubtada itu khobar itu kan zona wahwatuha itu. Misalnya Aliun Maridun itu kan mubtada khobar dimasuki zona. Maka mubtada khobarnya jadi maf'ul bih dua-duanya. Zonan tuh Alian Maridon. Aliannya maf'ul bih pertama, Maridonnya maf'ul bih kedua. Nah, asalnya kan mubtada khobar Aliun Maridun gitu. Nah, kalau yang ini yang asalnya dua maf'ul bih asalnya bukan mubtada khobar. Salnihi, tanyakan kepadaku tentangnya. Itu kan bukan ana huwa, bukan mubtada khobar asalnya. Nah, jadi fiil yang memutaadikan dua maf'ul bih yang asalnya bukan mubtada khobar apa saja seperti sa'ala ya, kemudian atau memberi atau itu to'ama miskinan kan gitu. Aku memberi makanan kepada orang miskin. Ya, atau kemudian yang maknanya sama dengan memberi ya, manaha gitu. Memakaikan misalnya kasa ya. Kasa itu tipla ya, sauban. Saya memakaikan pada anak itu baju. Nah, yang jadi domir yang terletak setelah fiil yang seperti ini dia pilihan boleh apakah mau pakai mutasil atau munfasil. Jadi bisa dengan salnihi atau salni iyahu gitu. Jadi bisa pakai mutasil salnihi, bisa juga munfasil salni iyahu boleh. Jadi itu pilihan. Contoh lain misalnya adirham.
tadi ya adirham salnihi atau salni iyahu. Adirham atau itu kahu atau itu kahu. Aku memberikan kepadamu dia atau itu kahu. Bisa juga atau itu ka iyahu. Itu pilihan. Ya, jadi ini menurut kebanyakan para ahli nahu. Jadi pilihannya sama, sejajar. Ya, tapi zahir dari perkataan Sibawe bahwa mutasil wajib dan munfasil itu khusus dengan syair. Ya, dari zahir perkataannya Sibawe. Nah, lalu kemudian fi kuntuhul hulfun tama. Ya, yaitu khobar kana dan saudari-saudarinya yang domir, nah itu boleh mutasil dan munfasil. Ya, misalnya kuntuhu, aku keadaanku adalah dia, itu keadaanku adalah seperti itu. Kuntuhu itu kan khobar kana, tapi domir khobarnya itu. Kuntuhu, ya di sini boleh kuntu iyahu. Ya kuntu iyahu. Ya al-hulfu intama ya. Jadi ada perbedaan pendapat. Hulfu itu ikhtilaf ya, perbedaan pendapat. Artinya mana yang lebih baiknya? Apakah pakai mutasil atau munfasil? Ya. Nah, penulis itu memilih atau Ibnu Malik memilih mutasil kuntuhu. Nah, sedangkan Sibawe memilih munfasil kuntu iyahu. Sibawe memilih munfasil. Kada kahiltani hiwati shola ahtaru ghairi tarol infisola. Begitu juga hiltanihi. Ya, hiltanihi yaitu setiap fiil yang memutadikan dua maf'ul bih ya yang asalnya mubtada khobar. Nah, ini kalau yang ini asalnya mubtada khobar ya. Ini zona wa akhwatuha. Ya, zona dan saudari-saudarinya. Hiltanihi. Jadi artinya kan mengira. Kamu mengira saya adalah dia. Hiltanihi kan gitu. Atau zonan tanihi gitu sama. Kamu mengira aku adalah dia. Ya, nah ini juga sama. Nah kalau untuk penulis Ibnu Malik memilih mutasil hiltanihi. Kalau yang selain beliau, Ghairi selain saya, ikhtarul infisola memilih artinya yang lebih bagusnya pakai ya, kalau yang lainnya itu munfasil jadi hiltani iyahu. Hiltani iyahu. Ini zona wahwatuha ya. Itu ada zona itu banyak ya itunya fiil-fiilnya. Yang asalnya mubtada khobar. Ya sama kayak apa namanya? eh tadi ya misalnya Alion Maridun, zonan tuh Alian Maridan. Maridon ya. Zonan tuhu ya Maridon itu. Tapi ini yang hobarnya itu domir berupa domir. Sudah madhab Sibawe itu memilih munfasil hiltani iyahu dan madhab Sibawe itu lebih kuat ya kata Ibnu Akil karena dia lebih banyak dalam lisan orang Arab sebagaimana diceritakan oleh Sibawe. Misalnya dalam syair idza qalat hadzami fasaddiquha fa innal qauma qalat hadzami. Ya.
Ini masih panjang ya untuk domir. Cukup dulu saya kira ya. Kalau ada yang ditanyakan. Belum Ustaz. Si panjang karena cukup panjang pembahasan domir. Ustaz, 65 ya. Iya Pak. cuma domir yang bersambung dengan isim berarti itu makrifat. Katanya. Enggak, domir mah udah marifah kan, domir marifah. Bukan. Misalkan nakiro kalau dia bersambung dengan domir pasti Oh itu. iya, karena kan domir marifah. Ya, jadi dia ke bawah marifat gitu maksudnya. Iya, iya. Mudhof mengikuti mudhof ilaih hukumnya. Ya, gitu. Kalau fiil bersambung dengan domir pasti maf'ul bi gitu kan. Fiil dengan domir, ya kalau domirnya Iya. domir yang mutasil yang nasab, karena ada yang marfu yang rofa juga kan ada yang jadi fa'il. Ya, yang Tuh-nya yang nasab ya, marfu. betul. Ya, nasab saja. Kalau dorobani, nah baru ni-nya maf'ul Ya. bih. Ya, ada lagi yang tanyakan? Ya, Mas Adi, ya silakan. Ada Mas Adi di mana Mas Adi? yang mencerna. Mas Adi di Baik Kuwait Pak, ya? Pak Imron. Di Iya Kuwait? kan? Iya Pak Imron. Oh, di Betul. Kuwait. Di Kuwait Pak Imron. Mas Adi. Nah, udah lama nggak dengar suara Pak Imron Pak? Iya, Pak. Aduh, udah lama gitu waktu dulu aja apa yang malam Sabtu ini apa baca itu Pak Jadi. Iya Pak, dia ke ini kangen Pak suara Pak Imron. Ya, silakan. Ini Ustaz, kalau mencerna agak susah juga Ustaz ya, nggak mudah dicerna itu. Kalau kata Ustaz di pembukaan katanya biar pembaca puas gitu dari perkataan Ibnu Malik tersebut. Cuman Ana mau tanya Ustaz, mungkin bagi Ana levelnya masih jauh Ustaz ke Alfiah. Kalau sarah itu Tuhfatus Saniyah dari Jurumiyah Ustaz. Belajar yang dahulu mana Ustaz? Tuhfatus Saniyah atau langsung ke Alfiah dulu sih. Kalau udah selesai matan Jurumiyah Ustaz. Iya, Jurumiyah atau syarahnya atau putusannya ya itu yang awal sebelum Alfiah. Makanya Alfiah ini kan kelas lanjutan, sorot pendalaman. Ya, saya kayak program teori kunci itu kan sebetulnya sama dengan Tuhfasaniyah levelnya gitu. Syarah Jurumiyah lah itu level Jurumiyah. Itu di program yang teori kunci itu kan untuk dasar ya itu sudah memuat nahu sorob yang dasar itu Jurumiyah ya, kalau tasrif al-izi misalnya itu sudah tercover di situ. Makanya kalau yang teori kunci itu udah khotam, sudah kuasai, nah ngikut ke Alfiah, insya Allah nyambung. Kalau Fasani kan belum khotam yang teori kuncinya, masih mengikuti. Belum Sad, ya. belum matanya dia harus ngejar mungkin Sad ya. Iya, harus ngejar. Itu ya kalau yang mau disimak yang teori kunci kan sudah tamat, itu ada ada yang kelas cepat 20 pertemuan, ada yang kelas santai yang ada 85 itu video udah ada. Terus yang pembahasan Jurumiyah juga sudah khotam, pembahasan Tasrif al-Izi juga sudah, itu bisa diikuti untuk mengejar. Ada rekamannya di YouTube. Jadi ini memang untuk Alpha itu level lanjutan karena pembahasannya kan sudah mendalam, kayak domir itu sudah rinci gitu ya, kaidah-kaidahnya. Seperti tadi kan ada zona watuha dan sebagainya, itu kan sebelumnya harus sudah dipelajari dulu. Gitu.
Masih banyak PR Ustaz, yang harus Iya, dikejar. iya. Iya. Jadi itunya dihatamkan dulu Pak yang level awalnya. Dari kunci terus ditambah kalau ya dengan jurumiyah, tasrif al-izi itu dihatamkan dan nanti bisa mengikuti level alfiah ini. Ketinggalan jauh Pak Ustaz sama Pak Imron. Ada aja. Bahasa dia justru di Kuwait, bahasa dia bukan bahasa Arab. Bahasa Arab amah Pak di sini mah Pak. Amiyah ya, bahasa Amiyah ya. Betul Pak. Panas nggak? Bahasa dia lagi panas nggak sana apa dingin? Lagi dingin Pak sekarang mah. Oh ya, lagi mulai ya ini ya dingin. Betul. Makasih Ustaz Ya, ya. atas penjelasannya. Dia lagi nyantai Pak ya. Betul Sekarang Ustaz jam lagi berapa sekarang? nyantai. 4 jam ya beda sekarang jam berapa? Jam siang? 4 jam betul Pak. 4 jam. Jam 2.45 di sini. Oh jam 2 masih malam ya jam 2. Iya Ustaz. Kadang ketinggalan. Udah bangun sholat tahajud dulu atuh malam. Tadi masih jam malam jam 2 setengah 3 aduh. Iya betul. Ini sudah siang. Oke, kalau tidak ada lagi cukup ya. Syukran ala itimikum. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.